Diruat, karya Biel Safi dan Pasarela, dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Halo Nu, di mana? Tanya Tono yang sedang menelpon Danu temannya. Oh halo Ton, aku lagi di rumah Ki, kenapa? Sambil santai di ruang tamu dan habis meminum kopi hitam sambil mengecap. Enggak apa-apa. Aku pengen ketemu aja, pengen cerita-cerita. Soalnya ini ada cerita seru sih kayaknya. Jawab Tono dengan wajah yang serius dengan harapan pengen bercerita ke Danu tentang sesuatu yang terjadi dan yang dia rasakan. Oh oke, ketemu di mana ini? Jawab Danu ke Tono. Di rumahmu aja kayak enak sih, soalnya kan rumahmu juga nggak ada orang, kamu ya sendirian toh. Jawab Tono yang tahu bahwa Danu adalah teman yang tinggal sendirian karena punya rumah sendiri. Oh oke siap, aku tunggu ya Ton. Oke Nu, siap. Setelah Tono menelpon Danu, Tono bergegas berangkat ke rumah Danu dengan memakai sepeda motor Supra X yang kepala lampunya tidak ada. Hari itu menunjukkan pukul 7 malam dengan suasana desa yang hening, yang tenang, lampu jalan yang jarang-jarang, dan juga hawa dingin sehabis hujan. Dan hawa itu juga terasa menusuk menembus jaket hoodie hitam yang dipakai Tono. Jarak rumah Tono dan Danu tidak terlalu jauh, bisa dibilang hanya beda gang saja. Dan setelah 3 menit berlalu, sampailah Tono ke rumah Danu dan sesampainya di sana, Tono langsung disediakan kopi hangat dan beberapa macam gorengan yang sepertinya juga masih panas. Assalamualaikum Nu, salam Tono ke Danu yang sudah menunggu di teras rumah. Waalaikumsalam Ton, masuk sekalian sepeda motormu dimasukin ke dalam ya, jangan ditaruh di luar, karena sekarang lagi musim maling nih. Jawab Danu yang ingin menutup gerbang rumahnya sambil melihat-lihat keadaan dan suasana lingkungan yang sepi, yang hening, dan karena di desa jam tujuan ya sudah sepi pastinya, orang-orang juga nggak ada yang keluar rumah. Dan setelah mereka basa-basi berbincang di luar, akhirnya mereka berdua masuk rumah dan mereka duduk santai sambil sedikit meminum kopi dan seketika Danu langsung mengawali obrolan itu. Kenapa Ton? Kenapa? Kok kayaknya serius banget gitu loh? Tanya Danu sambil duduk mencari posisi yang pas. Jadi gini Nu, aku sebenarnya cuma mau cerita tentang beberapa hari yang aku rasakan setelah aku diruat oleh orang tuaku. Gak tahu kenapa aku kayak ngerasa berbeda aja gitu setelah diruat. Jawaban Tono sambil memasang muka yang gelisah dan bingung. Hah? Gimana Ton? Maaf nih ya, aku kan bukan asli sini. Aku pindahan gitu loh. Maksudmu diruat gimana? Apa itu diruat? Tanya Danu dengan polos yang tidak tahu apa arti diruat. Ya, kamu kan tahu sendiri sih Nu. Keluargaku itu kan ada Jawanya sangat kental banget gitu kan. Jadi di daerahku sini itu ada salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa yang biasanya ditujukan untuk membuang keburukan atau menyelamatkan seseorang dari gangguan-gangguan gitu. Nah, seseorang atau sesuatu yang telah diruat itu biasanya harapan dari orang itu adalah ingin diberi kesehatan, ketentraman, dan kenyamanan dalam hidupnya. Dan biasanya ya budaya ini juga dipakai untuk mengusir gangguan gaib dan lain-lain yang ngunu-ngunu iku lah wis. Aku nggak terlalu paham juga sih detailnya. Penjelasan Tono kepada Danu yang sedang fokus mendengarkan karena ketidaktahuannya. Oh gitu, ya aku baru tahu sih Ton. Di daerahku meskipun aku sendiri orang Jawa tapi aku nggak pernah ngerti. Apa mungkin Jawaku Jawa kota ya? Nggak kayak di daerahmu sini. Jawab Danu sambil sedikit senyum-senyum polos. Ya gitu wis pokoknya, jawab Tono menyaut.
Terus ton, sing kamu rasain apa? Kok bisa kamu ngerasain hal beda gitu setelah diruat? Emang kenapa? Kamu ngerasa apa? Jawab Danu dengan antusias dan muka penuh penasaran. Jadi gini Nu, aku kemarin itu kan sama bapakku lagi main ke rumah temen nih bapakku kan. Dan aku itu cuma disuruh mengantarkan aja sebenarnya. Dan ya udah aku berangkat dari rumah jam 8 malam. Dan sampai di rumah teman bapakku sekitar jam setengah 9-an lah. Udah kan aku sampai ya. Pas sampai sana itu kan otomatis aku dibuatkan kopi sama gorengan-gorengan gitu. Ya bisa dibilang disambut lah pokok. Nah, temennya bapakku itu rumahnya itu kayak rumah-rumah kuno gitu loh, rumah-rumah Jawa yang desainnya klasik dan banyak banget patung-patung yang nyeremin gitulah pokok. Cerita Tono dengan wajah serius. Oh iya iya ya, rumah joglo itu namanya, rumah kayak kuno banget gitu kan, serem gitu sih itu. Pasti apalagi lampu-lampu kayak gitu itu biasanya kayak nggak terlalu terang gitu kalau di rumah-rumah kayak gitu. Saudanu yang tahu nama bentuk rumah dan suasana rumahnya. Nah bener kayak gitu itu wis rumahnya, persis katamu itu dah. Tono membenarkan jawaban Danu. Terus Ton, jangan lemot-lemot lah kalau cerita anjay, langsung to the point-nya aja gitu loh. Males sing dengerin nek panjang-panjang gitu. Jawab Danu dengan wajah mengkerut dan kesal karena Tono bertele-tele. Yo no sik to, sabar. Jawab Tono dengan ada senyum dan sedikit ngegas. Pokok ini nih gitulah ya. Nah, terus pas aku duduk, tiba-tiba temennya bapakku bilang di aku kayak gini. Le, kamu kesini sama siapa? Kok bawa banyak rombongan? Tanya teman bapaknya dengan tenang. Enggak kok pak, sama bapak aja kok. Kenapa pak? Tanya Tono dengan penasaran dan takut. Enggak Le, kayak kamu ini lagi diikutin sama genderuwo yang membawa pasukan banyak. Dan genderuwo itu wajahnya hitam, muka merah, mata hitam polos, taringnya kayak gading gajah. Dan yang paling menyeramkan tingginya itu sekitar 3 meteran lah menurut pandanganku. Jawab Pak Adi, nama bapak itu dengan wajah tenang dan serius. Ekspresi bapaknya Tono dan Tono seolah-olah kayak kaget dan penasaran apa yang dikatakan Pak Adi itu. Jangan nakut-nakutin gitu lah pak, jawab Tono sambil senyum-senyum tipis. Loh, serius aku Le, aku beneran ini. Dan ini, kalau misalkan gak kamu singkirkan, nanti bisa-bisa akan membahayakan kamu dan keluargamu. Karena menurut pandanganku, genderuwo ini tuh ingin mencelakakan kamu dan keluargamu. Makanya kenapa dia membawa pasukan. Jawab Pak Adi sambil serius dan menatap Tono. Pak Adi ini sebenarnya sih memang dikenal sebagai orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Dan Pak Adi cukup terkenal di desa sini. Aku tahu karena bapakku pernah cerita soal Pak Adi ini. Omongan Tono ke Danu sambil serius menjelaskan. Iya terus Ton, kok bisa tiba-tiba kamu diruat? Itu gimana? Tanya Danu dengan penuh penasaran. Lah pokok setelah itu pas Pak Adi bilang gitu, akhirnya besok malamnya, tepatnya 2 hari yang lalu sih, disuruh ke rumahnya dengan membawa kembang 7 rupa dan dupa. Dan ibuku disuruh membuat kopi pahit dan juga beberapa sesajen untuk ritual itu. Jujur ya awalnya aku nggak percaya. Soalnya apa sih ini kayak gitu-gitu. Cuma pas aku menolak, bapakku malah marah dan harus nurut deh Pak Adi. Dan akhirnya ya wes aku diruat. Jawab Tono dengan wajah yang serius sambil menyeruput sedikit kopi yang hangat itu. Lah terus gimana? Diapakno kamu sama Pak Adi? Jawab Danu. Jadi waktu itu ya sekitar jam 12 malam lah kayaknya.
aku cuma pakai sarung sama nggak bajuan gitu. Dan aku juga nggak boleh pakai daleman. Nah, setelah itu aku disuruh duduk bersila di depan rumah Pak Adi. Dan di sebelah kananku itu ada gentong air yang terbuat dari tanah liat dan diisi dengan kembang 7 rupa yang aku bawa sebelumnya. Penjelasan Tono dengan serius. Terus Ton, jawab Danu. Nah, setelah itu di sebelah kiri itu ada kopi pahit dan dupa yang sedang dibakar dan ditaruh di dalam sebuah nampan terbuat dari bambu. Ya udah, setelah itu aku disuruh memejamkan mata sama Pak Adi. Sedangkan sebelumnya, bapakku itu ada di dalam rumah dengan keadaan menghadap ke aku dan duduk santai melihat aku yang sedang melakukan upacara ritual ruat. Jujur sebenarnya aku kan nggak tahu ya aku mau diapain gitu. Tiba-tiba pas aku memejamkan mata, aku mendengar Pak Adi sedang membacakan mantra Jawa dan bacaan-bacaan doa yang tidak aku tahu. Dan pas sedang membacakan mantra itu, tiba-tiba aku diguyur air bunga dengan memakai gayung. Dan jujur di saat itu aku merinding parah. Aku kedinginan, aku kayak ngerasa ada sesuatu yang keluar dari diriku. Tapi aku nggak tahu itu apa. Dan aku juga merasakan awalnya dingin, tubuhku malah jadi panas dan hangat gitu. Aku nggak tahu yang aku rasakan ini tuh hawa apa, yang pasti aku kayak merasakan sesuatu yang besar keluar dari tubuhku. Terus, dan aku anjir merinding banget aku Ton, sumpah. Pokok nanti kamu tidur sini ya Ton ya. Awas nanti kamu sampai pulang barengin aku pokoknya. Aku takut anjir. Terus. Saud Danu dengan wajah mengkerut ketakutan dan penasaran. Nah, udah kan ya, aku dimandiin, udah merasakan hawa-hawa itu. Pokok intinya itu cuma sekitar 20 menitan lah aku mengikuti ritual kayak gitu. Nah, setelah itu udah nih, aku ganti baju, semua dibersihkan dan aku pulang. Nah, di sini ini ada yang ganjil. Aku kan sampai rumah kan jam 1 pagi kan. Otomatis aku capek, aku mau tidur. Nah, pas aku tidur, tiba-tiba aku merasakan di kamarku itu ada bayangan hitam yang tiba-tiba lewat. Tapi aku nggak tahu apa gitu. Ya, aku masih positive thinking. Mungkin aku kecapean atau cuma ketakutan aja. Oke, udah kan. Nah, aku tidur lagi. Gak tahu kenapa intinya aku ketiduran. Dan pas aku mimpi, kamu tahu gak mimpiku apa? Aku mimpi diikutin oleh orang-orang terdekatku yang sudah meninggal. Anjir, dan mereka ada di rumahku. Aku merinding, ya Allah. Menurutmu mau aku gak merinding? Aku merinding anjir. Terus jawab Danu dengan serius dan takut. Ya itu Wisnu, waktu aku merasakan aku diikuti oleh orang terdekatku yang sudah meninggal. Dan aku juga merasakan kayak sedikit lebih peka gitu sekarang. Jujur ya Nu, aku itu tadi malam itu sering melihat bayangan putih, bayangan hitam, melihat kayak siluet di pohon yang sendiri. Yang aku sendiri tuh berpikir positif kalau aku sedang capek atau berimajinasi. Tapi susah, karena sebelum diruat, aku nggak kayak gini. Pas aku tanyakan ke bapak soal ini, kata bapakku ya, nggak apa-apa, kamu itu sekarang udah bersih, udah nggak diikutin genderuwo itu lagi. Dan kamu juga sekarang udah kelihatan seger daripada sebelumnya. Kamu sekarang malah dijaga, jadi kamu nggak usah takut kalau misalkan diliatin hal-hal seperti itu. Jawab Bapak Tono dengan tenang dan santai. Oh, serem juga ya Ton kalau diruat gitu. Tapi menurutku sih ya, kamu hanya harus membiasakan hal itu aja sih Ton. Karena ya mau gimana pun itu adalah adatmu. Siapa tahu kan nanti hilang sendiri ya kan. Ya mungkin karena memang awal-awal gitu
gitu. Tapi nanti kalau kamu udah bertahun-tahun nanti juga hilang. Jawab Danu serius selesai meminum sedikit kopi. Ya juga sih Nu, makanya aku pengen cerita ke kamu karena ya menurutku seru aja gitu dan aneh gitu loh. Dan ini ya juga serem. Kayaknya memang aku harus pelan-pelan membiasakan hal ini sih Nu. Jawab Tono dengan serius sambil menatap langit-langit rumah. Iya bener sih Ton, berarti kamu kesini cuma pengen cerita itu aja. Dengan ada sedikit ngegas dan ngambil gorengan gitu. Si Danu. Ya iyalah Nu, kata cerita apa maneh? Ya ikut tok wis. Nek dewa-dewa pendengarku bosen nanti. Cerita selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa di-share dan di-subscribe juga ya. Cerita apa lagi selanjutnya silahkan komentar di bawah ini.